Nah, jadi jangan mau kita diadu-adu saudara, jangan mau kita diajak-ajak si atu kafir, jangan mau sembarangan kita mengkafirkan orang. Tapi kalau kita katakan si A firqah dhalah mudillah menurut aswaja, ya silakan kita katakan. Jadi jangan mau ya teman-teman. Jangan mau mengkafirkan Syiah. Tapi kalau Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi, boleh. Apakah Al-Habib Rizik Syihab ini lupa kepada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa apabila ada dua orang muslim saling mengkafirkan, maka kata Nabi SAW, salah satu di antara mereka ada yang kafir. Sekarang saya tanya kepada kalian, pendukung Habib Rizik, pendukung Iran, pendukung Rafidho dan lain sebagainya, saya tanya kepada kalian, orang seperti Syiah Rafidho yang pinter takiyah itu, ketika di belakang kita mereka pasti mengkafirkan para sahabat seperti Ali Khamenei. Di video ini kalau kalian ingin bukti, tonton video ini, bukti Khamenei bertakiyah. Dia bertakiyah, menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kebenciannya kepada para sahabat, celaannya, caci makiannya, pengkafirannya di depan kita semua. Tapi di belakang itu dia mengkafirkan para sahabat melalui pengagungan kepada ulama yang selalu mencela para sahabat. Bahkan di dalam kitab-kitabnya mengkafirkan kita bukan cuma di akhirat, tapi di dunia dan akhirat kita ini pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Mereka lupa kalau kita juga ikut Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Terus yang kedua, di video saya yang ini saya juga menjelaskan Pak Habib Rizik Syihab bahwa Ali Khamenei bersama dengan salah satu ulama besar Syiah Iran yang dimana menyatakan bahwa kita ini yang dulunya hanya 3 orang, seluruh sahabat murtad kecuali 3 orang. Kalau ajaran taktiyah tidak diterapkan, maka mustahil dari 3 orang sampai 500 juta hingga hari ini. Ini pernyataan dari ulama besar yang sering bersama dengan Ali Khamenei. Diagungkan, dimuliakan, dan pasti fahamnya sepaket. Cuma Ali Khamenei bertakiyah. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Takiyah yang menghasilkan ini. Takiyah itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Bila اگر از هم اول به سب و طعن و فلان اینها مشغول میشدیم کجا زیاد میشد. Tuh, kalau kita mencaci maki sahabat dari awal, maka Syiah ini tidak akan sebanyak sekarang, 500 juta ini. Sekarang saya tanya kepada kalian semua nih, ketika di video itu terungkap bahwa Ali Khamenei sudah bertakiyah, kira-kira yang kafir siapa? Mereka Syiah Rafidho ataukah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan kalian jawab. Jadi di sini Habib Rizik Syihab tidak tahu takiyahnya Khamenei, teman-teman. Dia ingin berhusnuzon, ya, dia ingin berhusnuzon kepada Syiah Rafidho. Sedangkan Syiah Rafidho kita tahu sendiri mereka pintar bertakiyah. Di sini teman-teman, Habib Rizik Syihab di videonya yang lain menampar dirinya sendiri. Kita lihat nanti. Kalau kita katakan si A firqah dhalah mudillah menurut aswaja, ya silakan kita katakan. Iya, silakan. Saudara, banyak ajarannya yang sama dengan kita, ada ajaran-ajaran yang kita anggap sesat yang harus diluruskan. Tapi jangan mengkafirkan mereka. Kira-kira jelas tidak? Jangan mengkafirkan mereka. Kalau mereka mengkafirkan sahabat boleh. Jelas. Terus ada yang tanya, kalau begitu boleh nggak perang bareng mereka? Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibn Taimiyah, saudara. Sudah dijelaskan sama imam-imam yang lain, saudara. Mereka ikut perang bersama kita melawan orang kafir, atau kita ikut perang bersama mereka melawan orang kafir, boleh. Jangan kalau ada yang bilang bela Iran, wah ini kafir nih. Ini bela Iran udah Syiah. Bela Iran bukan berarti Syiah, saudara. Dalam konteks Palestina, yang Iran membela Palestina habis-habisan, saudara. Jangan lupa, Iran itu membaca. Jangan lupa juga Pak Habib Rizik Syihab, jangan lupa juga ya, sejatinya kesaksian dari orang Palestina. Orang Palestina sendiri menganggap Syiah Iran bukan Islam. هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي والإسلامي. فيها اللي هو غلو مغالاة في الدين وفي القرآن الكريم. هي دولة كفر مش دولة إسلامية، وبيدعوا إنها دولة إسلامية. إيش يعني إيران دعمت الإرهاب الشيعي العلوي في سوريا ضد المسلمين السنيين. إيران هي المخطوط المسلمين. شهد العراق بالسابق هو المنع تمدد. Orang Palestina saja merasa tidak dibela
Orang Palestina saja menganggap bahwa Ali Khamenei pembunuh muslim. Orang Palestina saja menganggap Ali Khamenei Rafidhah kafir. Terus kenapa orang yang jauh dari Iran ini, jauh dari Palestina ini, getol-getolan menyatakan Iran itu Islam masih? Getol-getolan menyatakan bahwa Iran membela Palestina. Itu cuma kedok. Bahkan ketika saya membuat narasi, yuk perang terus Israel dengan Iran, sejatinya mereka itu bukan berperang, tapi sedang bertengkar. Biasa dari orang yang bersaudara bertengkar itu biasa. Apalagi rebutan harta, rebutan dunia, ya bisa bunuh-bunuhan memang. Ya kemungkinan mereka bertengkar ya karena dua hal, dugaan saya. Yang pertama mereka berpura-pura perang, terus yang kedua mereka perang beneran karena rebutan harta warisan. Begitu. Dan kalau memang perang beneran, ya kita doakan agar keduanya hancur. Ya kalau mereka berpura-pura perang, ya kita lihat sampai di mana mereka bersandiwara. Begitu saja, ya. Karena kalau kita berpikir di dalam permainan catur, teman-teman, mustahil raja mati duluan. Tapi ya sudahlah, mungkin mati beneran. Jadi serba salah, teman-teman. Karena apa? Kita tengah diadu domba oleh Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini sebenarnya ingin memancing negara-negara Teluk atau Arab Saudi untuk ikut berperang, sehingga apa? Negara Islam ikut hancur. Begitu. Jadi ini sebenarnya mumet, teman-teman. Cuman di sini saya persimpel agar kalian bisa fokus kepada faham dan ideologi saja. Faham dan ideologi dari orang-orang Iran Rafidhah. Mereka ingin menghancurkan negara Muslim Sunni. Dari awal mereka tumbuh, dari awal mereka ada, dari awal mereka lahir, yang ingin mereka lakukan adalah meluluhlantahkan orang-orang Muslim Sunni. Karena memang di dalam darah daging mereka punya kebencian kepada Sunni. Berbagai macam bukti kalau orang-orang Syiah Rafidhah ini membantai orang Sunni. Berbagai macam bukti dan banyak buktinya. Bahkan ketika ada salah satu video juga, Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa apabila ada ancaman fisik dari orang-orang Syiah Rafidhah, maka kita akan sembelih. Ya, kita akan perangi mereka, katanya, teman-teman. Dakwah tetap wajib, tidak boleh ditinggal. Tapi manakala mereka sudah melakukan penyerangan fisik kepada Ahlus Sunnah, maka wajib kita lawan, wajib kita basmi, wajib kita perangi. Tatkala pergerakan-pergerakan fisik mereka membahayakan daripada keselamatan umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suriah diperangi oleh Iran. Kemana ente, Pak Habib? Kemana? Yaman, Lebanon, Irak, ketika dijajah, kan dari tahun 2011 tuh, yang paling getol-getolan orang Iran menjajah Ardus Syam, dari Yaman, Lebanon, Suriah, Irak. Mereka getol-getolan menjajah pada waktu itu. Kemana ente? Pernahkah membahas tentang perang itu? Anak-anak dibunuh 200.000 lebih, anak-anak kecil dibantai oleh Iran. Kemana ente, Pak Habib? Katanya ingin melawan. Kemana? Perhatikan ulama-ulama Sunni. Mereka culik, mereka aniaya, mereka bantai. Apakah mereka punya rasa kemanusiaan? Ini bukan berbicara masalah faham, ini berbicara masalah kemanusiaan. Mulai kapan Syiah punya rasa kemanusiaan? Mulai kapan? Musibah, teman-teman. Ketika umat Muslim Sunni kehilangan sensornya di dalam mendeteksi betapa bahayanya taqiyah Syiah, maka pada saat itu juga Syiah akan menyusup, merusak, dan menyesatkan orang Muslim Sunni.